Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Gemini di 12 derajat 17 menit pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat sementara ini transit yang terlihat hanya dengan Chiron retro di Aries. Bulan yang ada di Gemini itu mengajak kita untuk lebih aktif, lebih bergerak, dan lebih banyak menggunakan daya pikir kita. Daya pikir itu kan dimanifestasikan macam-macam, ngobrol misalnya, texting, menulis, atau jalan-jalan, milih baju ya. Kalau saya mikirnya langsung shopping gitu ya. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan di mana kita sibuk ya, dan dalam membuat keputusan itu kita menggunakan cara berpikir kita. Apa sih yang utama dari intelektualitas kita? Kan membandingkan, menilai, menilik, mengkaji kembali. Nggak harus yang terlalu serius. Tadi seperti saya cerita, misalnya kita mempersiapkan pertemuan keluarga besok, atau mungkin sebulan lagi mau ada acara event tertentu, kita siapkan something like that. Dan kalau kita lihat hari ini bulan yang sextile dengan Chiron itu kayak kita ingin rejuvenate ya. Rejuvenate itu membuat kita lebih fresh. Apa sih istilahnya rejuvenate itu? Mungkin rekreasi kali ya, rekreasi, tapi karena ini hari kerja kan, bukan rekreasi yang dalam bentuk kita pergi somewhere senang-senang, tetapi somehow lebih rileks ya, lebih rileks, mencoba untuk membuat diri kita lebih baik ya, well-being gitu ya, lebih baik. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini kan day di bawah ya, saya tambah 1, berarti kan ini udah hari Saturday, ditulis di atas Saturday tanggal 15. Itu bulan conjunction dengan Mars. Ini memang bacaan besok, tapi saya kayak ingin menyiapkan sesuatu untuk besok gitu ya. Karena bulan conjunction dengan Mars itu sendiri kan bukan saat yang terlalu nyaman. Jadi kalau kita bisa prepare, mudah-mudahan sih memang nggak ada apa-apa gitu. Dan bulan juga membuat square dengan Neptunus, sehingga sepertinya ada konflik atau kontroversi yang kita perlu bahas gitu ya. Dan somehow kayak ngajak perang, atau paling tidak menimbulkan perasaan disonans ya, istilahnya tidak balance di dalam hati, di dalam pikiran. Dan karena ini trainnya dengan Vesta dan matahari, maka sepertinya kayak kita sedang menghadapi masalah keluarga, ada kontroversi ya, entah dalam perkawinan, dan belum tentu tentang kita, tentang orang lain ya. Terus ini penggambaran. Terus karena masalah keluarga itu kan biasanya yang nangani, yang punya otoritas itu orang tua kita atau kakek nenek kita atau siapapun yang dituakan. Nah, dan kita sebagai anggota keluarga yang lebih muda, mau tidak mau atau lebih baik gitu ya, kita ngikutin apa yang menjadi arahan dari yang kita tuakan tersebut. Itu besok. Tapi kan berarti kan energinya lebih harsh. Nah, dan oleh sebab itu pada hari ini ketika bulan masih di 12 derajat 16 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan di sini juga ada Yud mengarah ke South Node, dan kakinya adalah bulan dan Chiron. Maka kalau menurut saya ini kita ambil aja sebagai apa ya, kayak kita biasanya kita tuh udah paham kalau kita punya masalah gitu ya, kita tuh punya kecenderungan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita lagi sedih biasanya kita ngapain gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lagi sedih, kadang-kadang saya pengen jajan sesuatu gitu ya, dan itu nggak terus-terusan hanya pada saat sedih saja. Jadi kan itu adalah cara kita recovery. Kayak kita misalnya, kalau saya dulu senengannya saya beli kopi dengan rasa tertentu gitu ya, dengan rasa tertentu.
kayak memberi hadiah buat diri saya sendiri. Saya tahu kalau itu diminum setiap hari itu nggak sehat gitu ya, gulanya tinggi banget. Tapi somehow kok menurut saya worthy gitu ya, worthy. Nah, kayak gitu. Sekarang tuh kira-kira ya kita hadiahi diri kita sendiri untuk apa yang sudah kita lalui. Kita paham bahwa ini bukan keseharian yang biasa, tetapi ini adalah untuk kita mengembalikan diri kita dalam situasi yang lebih prima, supaya kita lebih siap menghadapi apapun ke depan. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah kita jangan terlalu banyak membawa bagasi gitu ya. Jangan terlalu banyak membawa grudge, omelan. Tapi kan kita untuk ngilangin omelan kan kita perlu cara sendiri, dan itu kan personal banget gitu ya. Kalau saya tadi cerita tentang saya senang jajan kopi misalnya ya. Kopi yang enak banget gitu ya. Tapi sekarang pun udah enggak, karena saya tahu itu enggak terlalu sehat. Saya mencari cara lain supaya saya bisa mendapatkan ketenangan. Enggak apa-apa, kadang-kadang kita memang perlu treat ourselves gitu ya. Mungkin orang lain juga kita treat, tapi jangan jadi kebiasaan, karena somehow hal-hal tersebut selain mahal atau kadang-kadang merusak, itu juga ya just be careful. Apalagi kalau ada energi Mars di sini, itu kan memang biasanya ada yang destruktifnya, malefic istilahnya ya. Jadi so be careful. Kita butuh kadang-kadang untuk sesuatu yang something bad is not always bad gitu ya. Intinya kan seperti itu. Kita butuh balance, tetapi kita juga perlu paham di mana menarik garis. Jadi ini saya udah masuk ke level yang lebih tinggi. Kalau memang relate, mudah-mudahan ingat bahwa kuncinya adalah tidak selalu buruk kita masuk ke dalam situasi yang kalau kita sendiri mungkin cekikikan atau kita ngeri-ngeri sedap gitu. Tetapi kalau kita masih bisa mengendalikan diri untuk tidak lewat batas, I think it's going to be just fine. Kemarin kayaknya lilinya tepatnya juga sama. Oke. What do you think? Kan sebelah kiri itu kan kayak laki itu apa? Keberuntungan, pengalaman masa lalu. Kalau lili itu adalah passion, kebijaksanaan, compassion. Semua kan kartu cantik ya. Dan yang sebelah kanan tuh gambar rumah. Jadi kalau menurut saya mungkin ini bercerita tentang bagaimana kalau kita membuat suasana rumah menjadi suasana yang homey banget. Homey dalam arti kata positif. Kalau kita punya masalah di rumah, upayakan untuk membuat atmosfer yang lebih positif, yang lebih mendukung, yang lebih compassion buat minimal ke diri kita sendiri. Just don't take it too hard, don't think too much, don't overthink, jangan terlarut dalam kesedihan terlalu lama. Ambil langkah untuk bisa melakukan sesuatu, melepaskan diri dari sesuatu yang mencengkram kalau itu membuat kita menjadi tegang. Intinya seperti itu. Tadi saya bilang tentang something bad sometimes is not that bad gitu ya. Selama dia punya trait yang atau punya dampak yang positif berikutnya ke kita, selama kita tidak keluar dari batasan. Karena tubuh kita tuh kan sebenarnya mampu menampung semua di dalam diri kita ya. Karena kita karnivora, kita makan daging, makan sayuran, itu artinya kita mampu menampung semua. Kita punya semua enzim yang ada di badan kita, itu tadi kiasan, untuk bisa mengolah apapun yang masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau itu terlalu poisoning gitu ya, ketika hal baik menjadi terlalu banyak, menjadi poisoning juga, so be very careful. Kayaknya seperti itu. Ini protect your dream. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. Jadi kayaknya ini kan longing for something ya. Kita tuh kangen banget sesuatu. Kita punya visi ke depan. Kita menginginkan sesuatu. Dan kadang-kadang ya namanya divine timing ya, kita selalu menginginkan sesuatu yang di depan kan, kita nggak pernah menginginkan sesuatu yang udah sudah tinggal kita ambil gitu kan. Sadly seperti itu, walaupun yang tinggal kita ambil itu dulu juga kita impi-impikan. Nah sekarang kan kita selalu dalam situasi menginginkan hal yang lebih jauh lagi ke depan. Kayaknya
apapun yang kita rindukan, it will come. Just wait, just wait. Kalau di sini 3 kartunya yang muncul, kartu masa lalunya growth, reject stagnancy, to get unstuck, take action, the choice to grow should be made, expect growing pains when making huge changes in your life. Jadi ini kan perubahan, kita nggak pengen stuck itu nggak enak, stuck itu sakit. Tapi kalau kita membuat perubahan itu juga nggak kalah sakitnya, mungkin lebih sakit di awal. Tapi kita menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang ada sekarang. Ini kartu masa lalunya, current situationnya adalah realisasi. With self-awareness come realization. Iya, jadi kita hanya bisa mewujudkan sesuatu kalau kita tahu apa yang kita ingin wujudkan. Knowledge is power, self-examination of your role within a situation is important. Ya, ini kita pahami dulu aja nih, kayak kita berada di kunci antara masa lalu dan masa depan. Yap. Ini faith, near future when following guidance. Faith, fertility, and abundance now returns. It's very beautiful thing, no? Things will get better. Growth has started. Hold on to your dreams in adversity. Ya, exactly ya. Ini hampir sama sebenarnya ya. Ini dengan tadi yang kartu pertama. Jadi hang on, bertahan. Sekarang saatnya rejuvenate. Kita belum sampai ke tujuan akhir, but you'll be just fine. Ya, sabar, terus jangan pernah menyerah, something like that. The World itu kan kartu completion, 10 of Wands itu juga kartu completion sebenarnya, cuman yang minor arcana. Oke, saya ambil cerita yang di belakang aja. Ini situasinya reckless, rushing, manipulatif, impatient, thoughtless. Jadi saya ambil impatientnya. Kayaknya memang situasinya agak terlalu chaotic aja ya, chaotic sih sebenarnya, dan kita nggak nahan ya energi Gemini. Kadang-kadang chaotic itu untuk beberapa, apalagi yang zodiak air, zodiak tanah itu agak lebih berat ya, karena nggak senang diguncang. Kalau yang api itu gampang aja tersulut gitu kan. Kalau api kena angin itu bukannya mati, makin besar gitu kan. Nah, challenge-nya adalah indecision. Iya, udah chaotic, kita nggak tahu mesti ngapain, jadi makin nggak karu-karuan gitu ya. The word integration, completion, option, wholeness. Jadi get it together kayaknya ya, pull yourself up together. Kalau menurut saya itu bahasa dimana kita perlu untuk lebih mengumpulkan nyawa kita. Kalimatnya dari tadi kalimat kiasan, tetapi intinya adalah bagaimana kita mencoba untuk mengendalikan diri kita. This is my cat. Saya jadi bidan tadi malam. Oke. Terus outcome-nya trying to do it all alone, martyr. Iya, jadi memang ini situasi yang cukup berat. Tapi anyway, pull yourself up together. Pull yourself up together. Oke. Satu kartu lagi untuk menutup bacaan hari ini. You standing alone and consciously aligned with your spirit are far more powerful than many millions living in fear or doubt or anger. See, kalau kita sendiri, kita pull ourselves together, pull ourselves up together, align with the spirit ya. Kita jauh lebih powerful daripada semua kata-kata yang melintas. Nah, ini chaotic-nya itu. Chaotic thinking. Benar. Sumprit. Saya Gemini Moon. Ya, jadi saya ngerti rasanya Gemini. Saya punya banyak teman Gemini Sun. Itu simply chaotic aja. Jadi nggak bisa dikendaliin. Nggak bisa dikendaliin. Kalau Gemini Moon kayak saya, itu kan chaotic-nya ada di dalam diri sendiri. Dan kebetulan saya punya ascendant kalau ascendannya Vedic itu Pisces, mataharinya The Western itu Pisces. Jadi ada sisi Pisces saya yang mampu untuk menahan supaya itu nggak terlalu
keluar, karena let go lebih mudah bagi orang Pisces dibandingkan Gemini. Jadi saya ngerti keduanya. Tapi Sumprit, ketika energi Gemini itu dominan, itu kayak nggak bisa ditahan gitu ya, kayak bola yang lari liar ke sana kemari ya, kemudian nabrak sini nabrak sana, kemudian itu digambarkannya seperti orang yang lagi panik ya, ngomong kanan ngomong kiri, terus swearing ya, maki-maki kanan maki-maki kiri, terus kemudian nggak tahu apa juntrungnya, pada akhirnya dia dapat semua masalah gitu ya, masalah yang nggak perlu tuh kayak datang ke dia karena dia nggak bisa kendaliin diri. So pull yourself up together. Intinya hari ini jangan gampang terpengaruh ya, tenang aja. Kalau itu proses chaoticnya ada di dalam diri kita, tarik nafas panjang ya, duduk manis. Mungkin main sama kucing juga nggak apa-apa ya, seperti saya main sama kucing ya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.